wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hadra Aulia, saya dari kelas 1 DTKI dengan NIM 43224076. Di sini saya akan membahas tentang limbah B3. Jadi bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup serta kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut sebagai limbah B3. Jadi limbah B3 itu limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Jadi limbah B3 ini mengandung B3. Kemudian limbah non B3 merupakan limbah yang tidak mengandung B3. Kemudian klasifikasi B3 PP nomor 74 tahun 2021. Jadi klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari yang pertama itu A, B3 yang dapat dipergunakan, kemudian B, B3 yang dilarang dipergunakan, dan C, B3 yang terbatas dipergunakan. Kemudian B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bahwa setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat lembar data keselamatan bahan, itu material safety data sheet. Lanjut itu klasifikasi B3. Yang pertama itu mudah meledak, kemudian kedua pengoksidasi. B3 sangat mudah sekali menyala, kemudian yang keempat sangat mudah menyala, dan yang kelima itu mudah menyala, dan keenam itu amat sangat beracun, dan yang ketujuh itu sangat beracun, kemudian yang ke-8 itu beracun, dan yang ke-9 itu berbahaya, yang ke-10 itu korosif, yang ke-11 itu bersifat iritasi, yang ke-12 itu berbahaya bagi lingkungan, dan yang ke-13 itu karsinogenik, dan yang ke-14 itu teratogenik, dan 15 mutagenik. Adapun simbol bahan berbahaya, yaitu simbol bahaya digunakan untuk pelabelan bahan-bahan berbahaya menurut peraturan tentang bahan berbahaya. Itu peraturan tentang bahan berbahaya adalah suatu aturan untuk melindungi atau menjaga bahan-bahan berbahaya dan terutama terdiri dari bidang keselamatan kerja. Arah peraturan tentang bahan berbahaya untuk klasifikasi, pengepakan, dan pelabelan bahan kimia adalah valid untuk semua bidang, area, dan aplikasi, dan tentu saja juga untuk lingkungan, perlindungan konsumen, dan kesehatan manusia. Nah, simbol bahaya adalah piktogram dengan tanda hitam pada latar belakang orange. Kategori bahaya untuk bahan dan formulasi ditandai dengan simbol bahaya yang terbagi dalam risiko kebakaran dan ledakan, itu sifat kimia sampai fisika. Kemudian yang kedua itu risiko kesehatan, itu sifat toksikologi atau kombinasi dari keduanya. Nah, adapun bahan-bahan berbahaya kebakaran dan ledakan. Bahan-bahan berbahaya kebakaran ledakan adalah bahan-bahan yang memiliki sifat fisika kimia berikut. Itu yang pertama flammable, itu mudah terbakar. Kemudian highly flammable, itu sangat mudah terbakar. Yang ketiga itu extremely flammable, yaitu amat sangat mudah terbakar. Dan yang ketiga oxidizing, itu pengoksidasi. Dan yang ke-6 itu eksplosif, itu bersifat mudah meledak. Lanjut itu bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Nah, pengelompokan bahan dan formulasi menurut sifat toksikologinya terdiri dari akut dan
efek jangka panjang. Tidak bergantung apakah efek tersebut disebabkan oleh pengulangan, tunggal atau eksposisi jangka panjang. Suatu parameter penting untuk menilai toksisitas atau suatu zat adalah harga LD50-nya yang ditentukan dalam percobaan pada hewan uji. Harga LD50 merefleksikan dosis yang mematikan dalam mg per kilogram berat badan yang akan menyebabkan kematian 50% dari hewan uji. Nah, antara 14 hari setelah one single administration, akibat desain uji orang dapat membedakan antara pengeluaran dan distilasi melalui sistem gastrointestinal. LD50 dermal untuk uptake, yaitu pengeluaran melalui kulit. Nah, di samping dua hal tersebut, ada juga suatu konsentrasi yang mematikan. LC50 pulmonari itu yang merefleksikan konsentrasi suatu polutan udara yang akan menyebabkan kematian 50% dari hewan uji dalam waktu antara 14 hari setelah 4 jam eksposisi. Nah, istilah bahan berbahaya untuk kesehatan termasuk subgrup bahan bersifat sangat beracun, bahan beracun dan bahan berbahaya. Nah, adapun tanda bahaya bahan kimia. Yang pertama itu menurut bahaya kesehatan itu penyebab iritasi atau cedera ringan. Kemudian bahaya kebakaran, dapat dibakar tetapi memerlukan pemanasan lebih dahulu. Kemudian bahaya reaktivitas itu stabil pada suhu normal tetapi tidak stabil pada suhu tinggi. Yang kedua itu menurut bahaya kesehatan itu tidak berbahaya untuk 0 itu bahaya kesehatan itu tidak berbahaya terhadap kesehatan meskipun kena panas, yaitu api. Kemudian bahaya kebakaran itu bahan tidak dapat dibakar sama sekali. Kemudian bahaya reaktivitas itu stabil, tidak reaktif meskipun kena panas atau suhu tinggi. Lanjut untuk nomor 4, yaitu pada bahaya kesehatan itu penyebab kematian, cedera fatal meskipun ada pertolongan. Kemudian untuk bahaya kebakaran itu segera menguap dalam keadaan normal dan dapat terbakar secara cepat. Dan untuk bahaya reaktivitas itu mudah meledak atau diledakkan, sensitif terhadap panas dan mekanik. Kemudian untuk 3 itu nomor 3, bahaya kesehatan itu berakibat serius pada keterpaan singkat meskipun ada pertolongan. Kemudian bahaya kebakaran itu cair atau padat, dapat dinyatakan pada suhu biasa. Kemudian bahan reaktivitas mudah meledak tetapi memerlukan penyebab panas dan tumbukan kuat. Kemudian untuk nomor 2 itu keterpaan intensif dan terus-menerus berakibat serius kecuali ada pertolongan. Kemudian bahaya kebakaran itu perlu sedikit pemanasan sebelum bahan dapat terbakar. Untuk bahaya beraktivitas itu tidak stabil, bereaksi hebat tapi tidak meledak. Nah, adapun kode-kode berikut itu adalah gambar. Kemudian ini merupakan huruf kode tidak ada, itu tidak ada simbol bahaya diperlukan untuk melabeli bahan dan formulasi dengan notasi bahaya. Label bahan dan formulasi liquid yang memiliki titik nyala antara 21 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius dikategorikan sebagai bahan mudah terbakar. Nah, frase R untuk bahan mudah terbakar itu R10. Dengan contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya minyak terpentin. Nah, adapun untuk huruf kode F ini, bahan dan formulasi ditanda dengan notasi bahaya. Highly flammable adalah subjek untuk cell heating dan penyalaan di bawah kondisi atmosferik biasa, atau mereka
mempunyai titik nyala rendah di bawah 21 derajat Celcius. Nah, beberapa bahan sangat mudah terbakar menghasilkan gas yang amat sangat mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Bahan-bahan yang dapat menjadi panas di udara pada temperatur kamar tanpa tambahan pasokan energi dan akhirnya terbakar juga diberi label sebagai highly flammable. Nah, frasi R untuk bahan sangat mudah terbakar ini R11. Nah, contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya aseton dan logam natrium yang sering digunakan. Untuk kode F+ itu bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya. Extremely flammable merupakan liquid yang memiliki titik nyala sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih rendah dengan titik didih awal di bawah 35 derajat Celcius. Bahan amat sangat mudah terbakar berupa gas dengan udara dapat membentuk suatu campuran bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Nah, frase R untuk bahan amat sangat mudah terbakar ini yaitu R12. Contoh bahan dengan sifat tersebut adalah dietil ether, yaitu cairan, dan propen itu dalam bentuk gas. Lanjut, yang merupakan gambar itu simbol bahaya natrium, dan untuk gambar ini itu jangan disiram, perintah untuk jangan disiram dengan air. Lanjut yaitu MSDS, itu Material Safety Data Sheet. MSDS atau disebut lembar data keselamatan bahan LDKB adalah dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya, kesehatan, kebakaran, reaktivitas, dan lingkungan, dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.